Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mengenai definisi seputar dalil, ini pembahasan yang cukup menyita banyak perhatian para ulama usul fikih. Selain mereka membahas definisi tersebut secara mendetail, ada satu fakta yang cukup menarik, satu tema di antara sekian panjang pembahasan seputar dalil, dari definisi secara bahasa, secara istilah. Nah, di sana ada perbedaan pendapat ternyata. Apakah dalil itu digunakan untuk sesuatu yang sampai pada derajat yakin atau tidak? Maka sebelum masuk ke sana, kita akan membaca beberapa nukilan dari kitab Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh karya Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan definisi dalil secara istilah: wa fil istilahi al-muwassilu bi sahihin nadhari fihi ilal matlub. Dalil adalah sesuatu yang mengantarkan dengan sahihun nadhar kepada sesuatu yang ingin dicari. Al-Imam As-Subki dalam Jam'ul Jawami, ini beliau tidak menukil ya, tetapi kita tambahkan, Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jam'ul Jawami mengatakan, wad dalilu ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Kemudian dalam Al-Kawkab As-Sati, Al-Imam As-Suyuti membuatnya dalam nazam, thumma dalilu ma sahihun nadhari fihi muwassilun liqasdin khabari. Ini definisi yang banyak disebutkan oleh para ulama usul fikih, walaupun ada versi-versi yang lain. Tetapi kita tidak ingin membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan dalil di kata-kata definisi tersebut, karena masing-masing membutuhkan penjelasan yang panjang. Al-muwassil, sahihun nazar, matlub, kemudian khabari, itu ada penjelasannya masing-masing di kitab-kitab usul fikih. Yang menjadi poin kita adalah setelah itu Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan, menukil dari Imamul Haramain Al-Juwaini, wa yusamma dalalatan wa mustadallan bihi wa hujjatan wa sultanan wa burhanan wa bayanan. Ini penamaan lainnya ya, disebut juga dalalah, mustadallan bihi, hujjah, sultan, burhan, dan bayan. Wa kadzalika qala al-qadhi Abu Zaid ad-Dabusi fi taqwimil adillah, qala wa sawa'un aujaba ilmal yaqini aw dunahu, intaha. Al-Imam Az-Zarkashi menukil ungkapan dari al-qadhi Abu Zaid ad-Dabusi dalam kitab Taqwimul Adillah, dalil itu sama saja bisa digunakan apakah dia menghasilkan ilmu yaqin atau tidak sampai, walaupun ada adh-dhann. Faqala al-qadhi Abu Thayyib yusamma ad-dalil hujjatan wa burhanan. Dalil juga bisa disebut dengan hujjah dan burhan. Lalu beberapa kata setelahnya beliau mengatakan, wa khassal mutakallimuna ismad dalili bima dalla bil maqtu'i bihi minas sam'i wal aqli. Para ulama mutakallimun mereka mengkhususkan penggunaan dalil itu sesuatu yang bisa dipastikan, al-maqtu'bi, sesuatu yang pasti, yang yakin, baik minas sam'i wal aqli, baik sesuatu tersebut, dalil tersebut dalil sam'i maupun dalil aqli. Terus bagaimana dengan yang tidak sampai ke tingkatan yakin, jadi dia hanya ke level adh-dhann saja? Para ulama mutakallimun mereka menggunakan istilah amarah, sebagaimana ungkapan yang disebutkan oleh Az-Zarkashi, wa ammal ladzi la yufidu illa dhanna fayusammunahu amaratan. Adapun jika tidak sampai kepada qat'i, tidak sampai kepada yakin, melainkan hanya dhann saja, maka mereka memberinya nama amarah, bukan dalil. Wa hakahu fit talkhis an mu'adhamil muhaqqiqin, dalam at-talkhis fi usulil fiqh karya Abul Ma'ali Al-Juwaini dihikayatkan bahwa ini kebanyakan ulama muhaqqiqin berpendapat seperti itu. Wa za'ama al-Amidi annahu istilahul usuliyyin aidan.
Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa Al-Amidi menganggap bahwa ini adalah istilahnya para ulama usul juga. Jadi dibedakan antara dalil dengan amarah. Dalil itu untuk yang yakin, qat'i, adapun yang dhanni disebut dengan amarah. Tetapi Al-Imam Az-Zarkashi tidak terima. Beliau mengkritisi itu. Walaisa kadzalik. Faktanya tidak begitu. Lalu beliau menyebutkan pendapat yang sebaliknya. Balil musannifuna fi usulil fiqh yutliquna dalila 'ala al-a'ammi min dzalik. Para ulama yang menulis kitab dalam usul fikih menggunakan istilah dalil 'alal a'ammi min dzalik, lebih umum dari itu, tidak hanya yang qat'i saja. Wa sarraha bihi jama'atun min ashabina, dan itu diungkapkan oleh sekelompok beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i dengan lafaz yang sharih. Ka Syekh Abi Hamid wal Qadhi Abi Thayyib wa Syekh Abi Ishaq wa Ibn Sabbagh. Beliau menyebutkan beberapa nama para ulama usul fikih dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa dalil itu tidak hanya fokus pada yang qat'i saja. Selain menyebutkan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, beliau juga menyebutkan dalam mazhab yang lain yang berpendapat seperti itu. Wa hakahu an ashabina wa Sulaimin ar-Razi wa Abil Walidi al-Baji min al-Malikiyah wal Qadhi Abi Ya'la wa Ibn Aqil wa Zaghuni min al-Hanabilah. Wa hakahu fi at-talkhis an jumhuril fuqaha'i wa hakahu al-Qadhi Abu Thayyib an ahli al-lughah. Dan sebagaimana disebutkan juga dalam kitab At-Talkhis fi Ushulil Fiqh karya Abul Ma'ali Al-Juwaini, kebanyakan atau mayoritas fuqaha itu, dan begitu juga ahlul lughah, para ulama bahasa, itu banyak menggunakan pendapat yang kedua ini, bahwa tidak dikhususkan istilah dalil ini untuk sesuatu yang qat'i, masuk juga sesuatu yang dhanni. Wa hukiyal qaulul awwalu an ba'dil mutakallimin. Kemudian beliau menukil ungkapan yang lain, wa kadzalika qala Ibnu Barhan wa Ibnu Sam'ani al-fuqaha la yufarriquna bainahuma. Ibnu Barhan dan Ibnu Sam'ani mengatakan para ulama fikih tidak membedakan antara keduanya, tidak membedakan antara dalil untuk sesuatu yang qat'i maupun yang dhanni. Wa farraqa bainahuma al-mutakallimun. Yang membedakan adalah para ulama mutakallimun, para ahlul kalam. Jadi dibedakan menurut ahlul kalam antara sesuatu yang qat'i disebut dengan dalil dan yang dhanni disebut dengan amarah. Wa huwa raji'un ila lafzi dunal ma'na. Kata mereka berdua, yaitu Ibnu Barhan dan Ibnu Sam'ani, perbedaan ini kembali kepada lafaz, bukan secara makna. Jadi itu adalah pembahasan seputar dalil dan amarah.